Dan saudara, saya sudah bersama dengan salah seorang yang pertama kali menemukan balita Yusuf 4,5 kilometer dari titik ini. Dan titik ini pula yang menjadi titik pertama diduga Yusuf jatuh. Menurut hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian. Mas Lukman, Ya. Aiman, Anda adalah paman dari Yusuf juga ya? Ya. Betul, ini adalah hasil penyelidikan pertama polisi bahwa balita Yusuf jatuh ke parit ini dan kemudian hanyut 4,5 kilometer Ya. ke anak Sungai Mahakam, 16 hari ditemukan. Betul ya? Jadi dari sini, betul? Iya, dari sini. Ini tapi kecil sekali paritnya. Apa mungkin? Rasanya tidak mungkin, Pak. Kan waktu itu setelah hujan ya? Mungkin saja deras sekali. Kalau terjatuh di sini sangat sempit juga. Iya. Tapi parit ini sangat kecil. Untuk menuju jalan raya aja sudah Iya. apa namanya sangat Mungkin jauh. tersangkut ya. Tersangkut. Kalau tidak tersangkut di sini, mungkin tersangkut di sana. Iya, Kalau betul. tidak tersangkut di sana, tersangkut di saringan. Anda yakin ada saringan? Ada saringannya. Kita akan lihat ke sana. Oke, saya akan melihat sana, saudara. Bapak dengan relawan? Dari LSM Gempar. Oke, yang ikut membantu juga pada waktu itu. Iya, sangat membantu, Pak. Saudara, kita menelusuri parit yang kemudian dikatakan sebagai tempat hanyutnya balita Yusuf, saudara, di salah satu jalan utama di kota Samarinda, di Jalan Abdul Wahab Syahrani. Sebentar, saya akan menuju sini. Nah, ini Iya. rintangan-rintangan yang Oke, Rintangan-rintangan. tidak ini salah satu rintangan ketika kemudian hanyut ya. hanyut. Jadi Iya, memang ini ada cukup rendah. Artinya kalau seandainya pada saat hujan, tentu permukaan air akan tinggi. Tinggi. Kalau permukaan air tinggi, maka akan tersangkut kayu seperti ini. sangkut. Ini dengan tidak hujan aja dia jaraknya mungkin hanya sekitar 20 cm, 30 cm. Kalau hujan dia akan naik, Naik. pasti akan tersangkut sini. Anda berpikir seperti itu ya? Iya. Iya, betul. Dan ketika kemudian hanyut, sepanjang ini pasti ada orang yang melihat. Pasti ada yang melihat. Iya. Dan air juga tidak ke jalan raya pada saat kejadian. Oh, tidak sampai banjir, Tidak meluap sampai ke jalan banjir. raya. Bukan. Ini sudah dimasuki semua sudah. Oh, Sama masyarakat semua itu oh membantu. lewat kolong sini semua. Semua lewat situ. Jadi pada saat hilangnya berita hilangnya Ya. itu semua serempak. Oke, Masyarakat. bahkan saudara, semua dilewati oleh relawan, Relawan. bahkan harus masuk ke kolong-kolong jembatan seperti ini. Dan saudara, Anda bisa melihat ini salah satu rintangan yang lain yang juga tampak ketika habis hujan, selesai hujan, maka tentu air akan naik dan ketika ada sesuatu di situ maka akan tertahan di sini. Anda bisa melihat juga di sana bahkan sampah pun juga tertahan. Dan saudara, saya setelah berjalan kurang lebih sekitar setengah kilometer, 500 meter, maka saya menemukan sebuah saringan ini yang hampir mustahil ketika kemudian ada sesuatu yang hanyut, kemudian tidak tersangkut oleh saringan. Bahkan sampah-sampah kecil pun ia tersaring oleh saringan besi permanen ini. Anda bisa melihat. Ini ya, jadi Anda katakan ini sebagai saringan ini? Ini saringan ini yang mustahil lah kalau ini sampai ke dalam. Bahkan di polder sebelah situ juga mustahil. Iya, dan ketika misalnya lewat sana juga pasti akan terbentur itu. Akan terbentur di sini. Dan sebelum sampai ke sini, karena jalanan itu betul-betul hidup, jalan utama di kota Samarinda, pasti akan ada yang berteriak, Pasti akan ada yang menemukan. berteriak, Itu melihat, logika ya. gitu. Tapi sekali lagi ini adalah logika yang kemudian kita lihat dari lapangan, yang kemudian disampaikan dalam bentuk adalah sebuah kejanggalan, meskipun hasil penyelidikan seutuhnya nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Saya ingin tahu, apakah kemudian ketika Anda pertama kali menemukan, Anda melihat ada sesuatu yang janggal? Sangat janggal karena dengan kondisi jenazah yang kita temukan yang sangat tidak utuh, hilang, bahkan isi di dalam. Apa saja yang hilang? Jantung? Jantung isi dalam itu sudah tidak ada, kosong. Jadi kami meyakini bila anak itu terjatuh dari titik hilangnya sampai kalau misalnya mampu melewati rintangan ini, tidak mungkin mayat itu akan lebih hancur lagi daripada yang ditemukan saat itu. Kalau kemudian dimangsa binatang buas, apakah mungkin? Sangat tidak mungkin. Kalau ada binatang buas pasti ada sayatan-sayatan
pasti ada bekas gigitan. Ya, bekas gigitan atau menyisakan tulang. Iya. Ini betul-betul rapi nih. Oke. Kurang lebih. Jadi memang ada kejanggalan di situ. Ya, bahkan sungainya masih jauh lagi. Ini hanya 500 meter. Iya, masih ada Kita sekitar menuju 4 km. 4 km di mana anak sungai itu ditemukan Ya, ya. ditemukan di situ. Kita menuju ke sana, tempat kemudian terakhir Baik. ditemukan sang anak dalam kondisi telah meninggal dunia dan dengan organ yang hilang. Silakan. Anda salah satu yang menemukannya. Kita menuju ke sana ya. Baik, ya. Baik. Kita akan menuju ke sana, saudara, ke tempat di mana sang balita Yusuf 4 tahun ditemukan setelah hanyut, dikatakan hanyut 4,5 kilometer ke anak sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Samarinda. Kita menuju ke sana, saudara. Dan saudara, di sini adalah titik terakhir di mana balita Yusuf ditemukan. Betul di sini ya, Pak Lukman ya? Betul di sini. Dan pada saat ditemukan ini, organnya hilang? Organ di dalam masih belum kelihatan. Iya. Jadi yang pertama kali terlihat mayat jenazah ini sudah tanpa kepala. Oke. Baru kemudian setelah diperiksa lagi, Diperiksa, di forensik dibersihkan, ini semua isi Hilang. di dalam hilang. dan pada saat itu juga Pak Lukman bersama dengan kawan-kawan ada berapa orang? Teman-teman, ya ada kurang lebih 10 sampai 15 orang itu ada Menelusuri. di sini. Iya. Menyusuri semua jalur yang kemudian mungkin dilewati oleh almarhum dan Ya, tidak menemukan betul. sisa Tidak apapun. menemukan sisa apapun. Organ, apakah kepala? Kepala tidak menemukan karena yang pertama- Bahkan warga juga di sekelilingnya warga ditanyakan. di sini sekitar ini yang pertama kali lihat ini ibu ini yang rumah ini di situ tuh ada ibu. Tidak melihat apapun juga organ-organ itu. Hanya melihat jasad itu ada Di sepanjang jalan juga tidak pernah tidak ada, ditemukan itu. tidak ditemukan. Dan sampai saat ini petugas juga Petugas sampai sekarang berkali-kali juga sudah berapa kali ya tidak ada menemukan organ Hanya tubuh yang khusus hilang. Fokus untuk mencari ini tidak ditemukan kok organ yang lain sampai sekarang. Baik, baik. Dan ini bukan sebuah kejanggalan, saudara, karena untuk bisa hanyut hingga 4,5 kilometer sampai sini, bayangan saya tentu agak mustahil terjadi karena ketika debit air naik dan ia misalnya tersangkut jembatan dan juga saringan yang tempat kita berkunjung tadi. Sangat rapat saringan. Iya, dan kalau kita lihat sampah-sampah saja tersaring, apalagi jasad manusia. Jasad umur 4 tahun. Ya. Terima kasih Pak Lukman atas informasinya. Tentu ini menjadi bahan penyelidikan baru bagi kepolisian dan kita tunggu nanti hasil penyelidikan dari kepolisian. Baik, Terima kasih. terima kasih, Pak Lukman, paman dari balita Yusuf Iya, yang balita kemudian Yusuf. hanyut. Iya. 4,5 kilometer selama 16 hari baru ditemukan. Terima 16 kasih. hari baru ditemukan. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.